Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Ki Lamung Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo Bumi Mojopahit. Pemirsa, di saat Ali Rahmatullah berpamitan dengan mertuanya, yaitu Gan Engcu atau Adipati Haryotejo, berpamitan untuk pergi ke Surabaya bersama istrinya dan santri-santrinya. Karena apa yang telah dilakukan, merayakan hari besar yang ada di Lasem dan di Tuban sudah selesai. Idul Fitri sudah berlalu. Dan pasraman yang telah dibangun di Surabaya sudah ditinggalkan beberapa waktu. Tentunya santri-santri yang ada di Ujung Galuh, utamanya orang yang dititipi untuk ikut mengawasi pembangunan pasraman atau pondok pesantren yang ada di Ujung Galuh, yaitu Raden Haryo Kumuning atau yang disebut dengan Ki Bangkuning, serta Raden Wiryo Sarojo atau yang disebut dengan Ki Bungkul, sudah menunggu. Tentunya sudah menunggu, berharap-harap untuk segera hadir di Ujung Galuh. Nah, di saat-saat itu mertuanya, yaitu Gan Engcu atau Syekh Abdurrahman atau Adipati Haryotejo, menyampaikan pesan bahwa jika ada waktu dan kesempatan agar berkunjung untuk menemui Gede Kusen yang ada di Bangil. Hal itu menjadikan sebuah catatan bagi dirinya bahwa pada suatu saat nanti, kalau sudah sampai di Ujung Galuh, dirinya akan memenuhi pesan dari mertuanya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, setelah Ali Rahmatullah yang didampingi oleh santri senior, yaitu Truwong Nik dan saudara iparnya yang berada di Giseharjo, Tuban, yaitu Zainal Kabir atau yang dikenal dengan Syekh Abu Rero, berangkat menuju Ujung Galuh. Dan setelah itu melihat perkembangan pembangunan di pondok pesantrennya atau di pasramannya sudah berdiri dengan megahnya. Sungguh sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Kemudian banyak santri-santri yang sudah berada di sana. Santri-santri itu beragam.
Madura, Jawa, orang-orang yang berasal dari India, orang-orang Cina, orang-orang Benggala. Jadi beragam yang mondok di sana. Akhirnya setelah menemui Raden Haryo Kumuning dan Raden Wiryo Sarojo, diberitahukan oleh Ali Rahmatullah bahwa apa yang ditakutkan yaitu pendaman-pendaman, sisa-sisa, yaitu tumbal-tumbal yang dulu dipasang oleh Raden Wijaya saat berdirinya kerajaan Majapahit yang menyebar di Surabaya, utamanya yang ada di sekitar pondok pesantren, sudah dinyatakan ditemukan semua atau sudah dinyatakan hilang. Oleh sebab itu, orang-orang Cina sudah bisa bertempat tinggal di sekitar pondok, di sekitar Pasraman, dan nanti silakan dibuktikan apakah masih ada yang sakit. Kalau masih ada yang sakit, berarti masih belum bersih. Akhirnya berita itu sungguh sangat menggembirakan Ali Rahmatullah selaku pimpinan Pasraman atau pondok pesantren di Ampel. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu di saat-saat Ali Rahmatullah dalam keadaan longgar, maka Ali Rahmatullah berencana untuk memenuhi pesan dari mertuanya, yaitu mengunjungi Gede Kusen yang ada di Bangil. Oleh sebab itu, Zainal Kabir dan Terwangnik, santri senior, ikut mendampingi Ali Rahmatullah, dan tidak lupa Nyai Ageng Manilo, istri dari Ali Rahmatullah, juga ikut serta. Akhirnya 4 orang ini sudah mempersiapkan kapal karena perjalanan akan dimulai dari Canggu, kemudian nanti rencananya terus menyusuri Sungai Mas, dan pada suatu saat nanti berganti naik kuda. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak tahu semenjak tadi ada orang yang sedang menyaksikan dan terus mengamati. Entah apa yang diamati. Rupa-rupanya dia menunggu kehadiran orang itu untuk naik perahu. Ternyata benar, setelah Ali Rahmatullah bersama Zainal Kabir dan Raden Ayu Manilo masuk ke dalam kapal, dan Terwangnik yang siap untuk mengemudikan perahu itu, tiba-tiba perahu itu terhenti, tidak jadi untuk berangkat karena ada orang yang masuk ke dalam perahu itu, orang yang tidak diundang. Dan orang ini seakan-akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak wajar. Entah mungkin takut diketahui oleh orang lain.
Orang ini adalah Gumuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih ingatkah Gumuh? Gumuh adalah santrinya Gede Kusen. Dia seorang prajurit yang telah direkrut di dalam kesatuan rahasia, yaitu kesatuan Singomurti. Kemudian Gumuh membocorkan rahasia-rahasia tentang penyerbuan Kahuripan ke Tuban. Surat rahasia itu diberikan pada Gede Kusen. Kemudian Gede Kusen melanjutkan surat itu sampai ke Tuban. Nah, Gumuh ini ditangkap oleh prajurit-prajurit Kahuripan, dan Gede Kusen pun dibawa ke Kahuripan. Nah, orang inilah yang menemui Ali Rahmatullah di dalam kapalnya. Assalamualaikum, Raden. Sapa Gumuh di dalam kapal. Waalaikumsalam. Ali Rahmatullah begitu kaget. Ada orang Jawa Tulen kemudian masuk ke dalam kapal sambil mengucapkan salam. Karena saat itu jarang sekali orang Jawa yang sudah masuk agama Islam. Nah, akhirnya di dalam kapal ini diterima. Perkenalkan, Raden, hamba ini adalah Gumuh. Hamba adalah murid dari Gede Kusen. Hamba datang menemui Raden. Hamba ingin minta perlindungan. Betapa terkejutnya Ali Rahmatullah. Ada orang datang tiba-tiba kemudian minta perlindungan. Loh, perlindungan? Perlindungan yang bagaimana? Begini, Raden. Hamba ini dalam bahaya. Karena hamba ini adalah prajurit yang membelot. Hamba ini adalah orang yang dianggap sebagai pengkhianat di kelompok kami, yaitu kelompok Singomurti. Sehingga nyawaku terancam. Nyawamu terancam? Benar, benar Raden. Bahkan aku sudah pernah ditangkap. Kemudian aku dibawa di sini, di Canggu sini. Saat itu saya berada di rumah Gede Kusen. Gede Kusen pun sekarang juga sudah ditangkap. Dan bagaimana nasibnya aku tidak tahu. Dibawa ke Kahuripan. Loh, Gede Kusen ditangkap oleh prajurit-prajurit Kahuripan? Benar, benar Raden. Bagaimana ceritanya? Begini Raden, saat itu aku bertemu dengan seseorang yang berasal dari Tuban. Karena aku diperintahkan oleh guru saya, Gede Kusen, agar menemui orang itu di hutan asem. Aku datang ke sana, bertemu dengan seseorang. Saat itu aku tidak tahu siapa orang itu. Tapi akhir-akhirnya aku tahu bahwa orang itu adalah seorang pangeran, yaitu Pangeran Wirobrojo yang menyamar sebagai orang biasa. Nah, pertemuan itu, setelah aku memberikan keterangan-keterangan seperlunya, karena apa yang aku ketahui itu hanya terbatas, akhirnya aku diperintahkan untuk kembali ke Gede Kusen dan
menitipkan agar Ki Gede Kusen cepat-cepat untuk pergi ke ujung Galuh menemui seseorang yang namanya Ali Rahmatu. Karena nyawanya dan termasuk nyawaku terancam. Karena rupa-rupanya sudah bocor. Jadi Gede Kusen sekarang sudah tidak di Banger lagi. Sudah tidak, Raden. Padahal aku sudah siap ini menuju ke sana, yaitu ke Banger atau Bangil. Bagaimana ini? Nah, kemudian kamu tahu dari mana aku ada di sini. Aku terus terang diberitahu oleh sahabatku, yaitu Haryo Palungan. Haryo Palungan itu juga sahabat dari Pangeran Wirobrojo. Haryo Palungan yang ada di Canggu ini menunggu dan akan memberitahu kepada saya apabila ada kapal-kapal dari Lasem. Khususnya lagi adalah yaitu hadirnya Raden, yaitu Ali Rahmatu. Duh, katanya kamu bersama Gede Kusen ditangkap oleh prajurit-prajurit dari Kahuripan. Tapi mengapa kamu bisa lolos sampai di sini? Begini Raden ceritanya. Saat aku ditangkap oleh prajurit-prajurit Kahuripan, saat aku berada di rumahnya Gede Kusen, saya memang dijebak. Mungkin dia tahu kebiasaan saya yang selalu berkunjung ke rumahnya Gede Kusen saat-saat aku tidak berdinas. Nah, pada waktu itu maghrib, saat itu Gede Kusen sedang sholat berjamaah dengan santri-santrinya, termasuk aku juga. Maka saat itulah mereka datang kemudian menangkap saya dan menangkap Gede Kusen. Aku dibawa ke suatu tempat. Aku tidak tahu Gede Kusen dibawa kemana. Kemudian aku dibawa ke Canggu, di bawah pengawasan Haryo Palungan. Dia adalah prajurit Telik Sandi dari Kahuripan yang bertugas di Canggu. Nah, di saat itulah Haryo Palungan menolong saya. Semula aku tidak percaya kalau dirinya adalah bagian dari orang-orang yang tidak menyukai apa yang telah dilakukan penguasa-penguasa Kahuripan dan penguasa-penguasa Paguhan untuk menyerbu Tuban. Tetapi apa artinya? Haryo Palungan hanya orang-orang prajurit rendahan. Oleh sebab itu, dia hanya bisa membantu orang-orang yang sama nasibnya dengan dirinya, adalah seperti saya. Akhirnya pada saat itu, saya diberikan jalan. Tetapi juga memikirkan keselamatan dirinya, yaitu Haryo Palungan. Artinya adalah, karena Haryo Palungan diberikan waktu 7 hari untuk mengoreksi keterangan-keterangan saya. Setelah 7 hari tidak ada hasil, maka Haryo Palungan diberikan hak untuk membunuh saya. Nah, di saat-saat itulah, setelah aku diinterogasi oleh Haryo Palungan, yang mula-mula aku tidak percaya, tapi lama-lama aku percaya.
Ternyata benar. Dia orang tulus, jujur. Akhirnya kunci diberikan kepada saya. Tetapi dengan ketentuan, jangan lepas terlebih dahulu. Tunggulah sampai waktu 3 hari. Karena di waktu 3 hari itu digunakan dirinya untuk memberikan laporan ke Kahuripan. Nah, di saat-saat dia berada di Kahuripan, kemudian aku lepas, sehingga nanti ada orang yang ngelapor ke Kahuripan kalau dirinya lepas dengan sendirinya. Sehingga Haryo Palungan, karena lepasnya saya, dia tidak ada di tempat, dan tanggung jawab itu sudah dilimpahkan kepada prajurit yang lain dengan sendirinya. Dia tidak tertuduh orang yang salah. Oh, jadi begitu. Benar, Raden. Terus bagaimana kelanjutannya? Raden, ketika Haryo Palungan ini mau pergi menuju ke Kahuripan, berpesan kepada saya, kalau kamu nanti lepas, maka selamatkan dirimu dan keluargamu. Kemudian larilah menuju ke Tuban. Kemudian sampaikan salamku kepada Pangeran Wirobrojo. Itu pada waktu Haryo Palungan sebelum pergi ke Kahuripan, dia berpesan seperti itu. Setelah itu, rencana berjalan dengan baik. Karena ternyata Haryo Palungan ini menyerahkan kunci kepada saya. Kaki saya borgolan, tangan saya borgolan, dan juga terali besi yang ada di kamar. Maka kunci-kunci itu diberikan kepada saya. Ternyata Haryo Palungan orang cerdas. Dia juga menyerahkan kunci-kunci itu kepada penjaga. Sehingga kalau dia tertuduh membawa kunci, itu tidak benar. Dan dia kalau dituduh melepaskan saya, itu pun juga tidak benar, karena kunci-kunci sudah diserahkan kepada prajurit yang ada di sana. Nah, begitu, Raden. Tetapi ketika aku keluar, aku menjadi bingung. Sehingga terlintas di dalam pikiran saya saat itu, aku harus menyelamatkan keluarganya Gede Kusen. Akhirnya mertuanya Gede Kusen, istrinya Gede Kusen, dan putrinya Gede Kusen aku selamatkan dan aku sembunyikan di suatu tempat. Kemudian ketika Haryo Palungan kembali ke Ujung Galuh, ke Canggu sini, maka aku menyelinap untuk mencari dirinya. Betapa terkejutnya, karena aku masih ada di Ujung Galuh. Tetapi setelah aku jelaskan, maka dia setuju dan akhirnya mengatakan, sembunyikan, jangan sampai ada orang yang tahu. Mertuanya Gede Kusen, istrinya dan anaknya. Nah, oleh sebab itu, Raden, sekarang aku sudah bertemu dengan Raden. Aku mohon, berikan aku perlindungan. Baiklah, baiklah, kalau begitu. Aku sudah jelas. Aku jelas akan memberikan perlindungan. Sekarang langkahnya, bawa ke sini mertuanya Gede Kusen, istrinya dan putrinya. Jangan sampai ada orang yang tahu. Biar nanti akan kita bawa ke Pasraman. Karena kalau sudah di Pasraman, mereka semuanya sudah dalam keadaan aman. Baiklah, Raden.
pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirnya Gumuh membawa mertua, istri, dan anak dari Gede Kusen dan oleh Ali Rahmatullah supaya tidak dicurigai. Maka orang-orang ini bersama dengan Raden Ayu Manilo berpakaian seperti dirinya, sehingga seakan-akan itu adalah rombongan dari Ali Rahmatullah. Akhirnya mereka semuanya dalam keadaan selamat. Kamu Gumuh, kamu juga wajib menyelamatkan anak dan istrimu dan keluargamu. Bawa ke sini. Bawa ke sini. Kamu punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Tapi Raden, keluarga saya banyak. Ada 10 orang di Kahuripan sana. Dan sangat sukar aku untuk pergi ke sana. Karena apa? Saya menjadi incaran mereka. Dan siang malam aku selalu memikirkan anak istri saya dan keluarga saya yang lain. Bagaimana nasibnya? Aku sendiri juga tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan. Baiklah, kalau begitu tunggu saja. Nanti akan saya pikirkan. Terima kasih Raden. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tertuju kepada seseorang, yaitu Temenggung Haryo Sugondo. Temenggung Haryo Sugondo pada saat penggerebekan di rumah Gede Kusen, dia bersama dengan Ibrahim Amir dan Ken Gesah saat itu mau menghadap berkunjung silaturahim ke rumahnya Gede Kusen. Tetapi malang saat itu terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh tentara-tentara, prajurit-prajurit dari Kahuripan. Dan akhirnya dia tidak bisa bertemu dengan Gede Kusen karena Gede Kusen sudah dibawa ke Kahuripan. Nah, pada saat itu dia sangat khawatir karena apa yang dia lakukan ini sepertinya sudah terendus oleh tentara-tentara prajurit Kahuripan. Tetapi setelah mengetahui ada suara yang mengatakan Gumuh sudah tertangkap, aku menjadi lega karena ternyata bukan aku yang diincar, tetapi orang lain. Akhirnya Haryo Sugondo, utusan Tuban ini, akhirnya mundur dari rumahnya Gede Kusen dan akhirnya kembali ke Canggu menemui teman-temannya yang ada di sana. Akhirnya setelah dia menyamar sebagai pedagang dan melihat kondisi saat itu tentara-tentara di Canggu begitu sibuk untuk berpatroli, entah apa yang dicari. Akhirnya Raden Haryo Sugondo, seorang Temenggung Tuban yang diperintah untuk menemui Gede Kusen di Tangkilan, akhirnya memutuskan untuk kembali ke Tuban. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ke Tuban. Di Tuban, Adipati Haryo Tejo sangat gembira karena Pangeran Wirobrojo sudah kembali. Demikian juga adiknya, yaitu Santi Brojo,
yang bergelar Temenggung Wilotekto juga sangat gembira karena kakaknya kembali dalam keadaan selamat. Dan sekarang ada kabar bahwa Raden Haryo Sugondo sudah berjalan melewati pesisir utara. Berdasarkan laporan bahwa prajurit melaporkan Temenggung Haryo Sugondo menyusuri pantai utara dan sekarang sudah sampai di daerah Paciran menuju ke Tuban. Oleh sebab itu, Adipati Tuban, yaitu Tejo Haryo atau Haryo Tejo, menunggu kehadiran dari Temenggung Haryo Sugondo. Setelah mereka semuanya dalam keadaan berkumpul, maka musyawarah para pemimpin Tuban ini mulai digelar, yang langsung dipimpin oleh Adipati Haryo Tejo atau Syekh Abdurrahman. Banyak keterangan-keterangan yang diperoleh Pangeran Wirobrojo saat melakukan penyelidikan, baik itu di Canggu. Kemudian lebih-lebih dia merekam semua pembicaraan-pembicaraan orang-orang yang ada di sana. Demikian juga keterangan-keterangan dan informasi yang diperoleh dari Temenggung Haryo Sugondo juga menambahi kelengkapan dari laporan Pangeran Wirobrojo. Akhirnya diputuskan bahwa ini bukan merupakan sebuah kesahan, tetapi ini akan terwujud benar. Maka pertempuran perang Tuban yang akan menghadapi orang-orang yang datang dari Kahuripan dan Paguhan, ini pasti akan terjadi. Pangeran Wirobrojo meyakinkan bahwa kekuatan ini bukan main-main, karena orang yang ada di balik ini semuanya adalah bukan orang main-main. Dia adalah Bri Paguhan yang ketiga, yaitu putra sulung dari mendiang Prabu Kertawijaya, dan nanti akan dibantu oleh adiknya, yaitu Bri Kahuripan. Dari dua orang ini pasti akan menimbulkan sebuah kegemparan yang bisa membakar Mojopahit. Ini bukan main-main. Kemudian Kang Mas, apakah ada indikasi keterlibatan pemerintahan pusat yang kini dipegang oleh Prabu Kertarajoso atau Prabu Amerto Wijoyo? Kalau sampai hari ini, berdasarkan penyelidikan yang aku lakukan, sepertinya tidak ada hubungan. Ini sentimen pribadi di luar
apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan pusat. Jadi ini adalah urusan paguhan. Entah apa yang melatar belakangi. Katanya Tuban sekarang sudah diperintah oleh orang-orang asing. Mereka ingin mengembalikan tanah leluhurnya. Katanya di Tuban membiarkan orang-orang asing untuk menyebarkan agama baru. Ini yang menjadikan dia membakar orang-orang yang ada di sana untuk menyerbu Tuban. Sehingga aku katakan, ini adalah sentimen pribadi. Tidak ada hubungannya dengan pemerintahan pusat. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Akhirnya Adipati Haryotejo mengatakan, ini kita menghadapi permasalahan yang serius. Kalau ini dibakar oleh mereka tentang dua hal yang disebutkan menjadi alasan, sungguh ini akan membakar Jawa. Nah, oleh sebab itu, kita akan mencari bantuan-bantuan untuk membentengi diri kita. Di samping kekuatan Lasem dan Tuban, maka kita harus mencari bantuan ke Simongan, kemudian ke Pagota. Dan aku juga sudah menghubungi orang-orangku yang ada di Palembang dan orang-orangku yang ada di Sambas. Mereka semuanya akan siap membantu kita. Dan mereka semuanya akan membawa kapal-kapal besar. Apabila nanti orang-orang itu menggunakan laut sebagai sarana untuk memberondong bedil-bedil besar itu ke arah Tuban. Kemudian yang kedua, kita harus memanfaatkan, walaupun ini sangat kecil kemungkinannya, memanfaatkan Ali Rahmatullah. Ali Rahmatullah itu adalah keponakan dari Permaisuri Keling, yaitu Dewi Amorowati. Nah, Ali Rahmatullah kita kirimkan ke sana untuk memberikan pengertian tentang rencana-rencana ini kepada Keling, sehingga Keling tahu duduk permasalahannya. Minimal Keling tidak terpengaruh. Syukur-syukur Keling mau membantu. Dan aku mengharapkan agar Permaisuri Dewi Amorowati bisa mempengaruhi kebijakan dari suaminya, mau membantu Tuban atau menggunakan orang tuanya, yaitu Prabu Amertowijoyo selaku penguasa tertinggi di Mojopahit ini untuk menghentikan langkah dari keponakannya, yaitu Bri Paguhan, untuk melakukan pertempuran melawan Tuban. Ini sangat penting dan sangat strategis. Tetapi di samping itu, kita juga tidak boleh lengah untuk terus merapatkan barisan di Tuban ini. Kemudian menjaga perbatasan-perbatasan. Kemudian menyiapkan strategi tempur apabila nanti sewaktu-waktu orang-orang itu benar-benar datang. Oleh sebab itu, pasukan gajah harus segera disiapkan.
Jangan lupa, berapapun biayanya, prajurit-prajurit itu harus dilengkapi dengan persenjataan-persenjataan. Dan jangan lupa mengumpulkan bahan makanan, lumbung-lumbung pangan. Kalau mereka nanti benar-benar mengepung wilayah Tuban, sehingga perekonomian bahan makan kita tidak bisa mengambil dari luar, maka kita sudah memiliki cadangan makanan untuk mempertahankan diri kita. Baiklah, semuanya akan kita laksanakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah ceritanya. Tuban sudah mempersiapkan diri untuk melawan orang-orang yang akan datang menggempur Tuban. Bagaimanakah? Berhasilkah orang-orang Paguhan, orang-orang Kahuripan menggempur Tuban? Dan bagaimanakah kesiapan Tuban untuk menyongsong kehadiran orang-orang itu? Strategi apa yang akan diterapkan oleh Tuban untuk menghadapi orang-orang itu? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.